Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 30 Oktober 2021. Tema renungan kita dengan judul Jehovah Jireh atau Allah yang mencukupkan. Allah yang menyediakan, Jehovah Jireh atau Yireh. Firman Tuhan terambil dalam Matius 14 ayat ke-20 sampai dengan ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul. Dan yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih bahwa berkat Allah tercurah cukup kepada kami dengan berbagai macam cara. Dan Tuhan memberikan berkat kepada kami. Tidak hanya sekedar memberikan berkat, namun ada tujuan-tujuan yang lebih agung, yang lebih mulia daripada sekedar memberi berkat untuk kebaikan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kita mulai dengan sebuah pertanyaan, yaitu yang pertama, Allah memberikan berkat. Yang kedua, Allah punya tujuan di dalam cara memberikan berkat. Tatkala kita berbicara hanya tentang Allah yang memberikan berkat, maka pikiran kita hanya semata-mata berkat tanpa ada tujuan di balik berkat yang Allah berikan kepada kita. Karena Allah punya tujuan di dalam memberikan berkat, sehingga berkat itu tidak selalu terjadi sesuai dengan keinginan kita. Ada berkat yang Allah berikan kepada kita, kecukupan kepada kita, yaitu berkat yang melebihi apa yang kita minta. Ada berkat yang kita minta, Allah cukupkan persis seperti yang kita inginkan. Ada berkat yang kita inginkan, namun Allah menunda berkat itu atau bahkan tidak memberikan berkat itu. Semua ketiga hal itu yang dikatakan Allah karena memiliki tujuan di dalam memberikan berkat. Karakter Allah yang disebut dengan Jehovah Jireh, Jehovah Yireh, Allah mencukupkan, Allah menyediakan, Allah memberkati, itu sesuatu yang pasti dan jelas. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kita melihat dalam peristiwa Matius 14 ayat yang ke-20 dan ke-21. Kita bertemu dengan dua pribadi. Yang satu hanya seseorang, yaitu seorang anak. Yang kedua kelompok, yaitu murid-murid. Namun rupanya yang menarik, yang seorang yang anak kecil itu yang membawa 5 roti dan 2 ikan, dia memiliki iman yang benar. Namun jumlah orang banyak, jumlah murid-murid yang tentu lebih dari 1 murid Yesus, memiliki sebuah pemahaman yang keliru. Tatkala orang banyak datang, sudah malam, sudah sunyi, karena Yesus dalam proses menyingkir setelah Yohanes Pembaptis dibunuh, orang banyak mengikuti menjelang malam. Apa sikap murid-muridnya yang jumlahnya tentu lebih dari 1? Sikap murid-muridnya, dia berkata kepada Yesus, bukan dia bertanya kepada Yesus apa yang harus kami lakukan, namun justru murid-murid itu mengatur Yesus. Apa yang dikatakan oleh murid-murid? Hari ini sudah malam, Guru. Sebaiknya mereka disuruh pulang. Kami tidak bisa menyediakan makan kepada jumlah orang yang banyak ini. Namun anak kecil punya pandangan yang berbeda. Tatkala dimintakan 5 roti dan 2 ikan yang dimiliki oleh anak kecil, tanpa berbantah-bantah, tanpa bertanya, lalu diserahkan kepada Kristus. Lalu Alkitab mengatakan Yesus menengadah ke langit dan memberkati, dan kemudian secara mujizat yang luar biasa, jumlah makanan yang roti dan ikan dalam jumlah yang sangat besar itu memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan, ibu-ibu dan anak-anak. Dan bahkan Alkitab mengatakan bahkan sisanya 12 bakul. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisanya 12 bakul. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apa yang kita pelajari dari pemahaman kita tentang Jehovah Jireh? Pemahaman yang pertama adalah Allah memberkati, Allah menyediakan, Allah mencukupkan.
Itu sudah pasti. Namun berkat Allah, kecukupan Allah, kesediaan Allah tidak hanya sekedar berkat itu sendiri. Namun ada tujuan-tujuan luhur. Kalau Allah memberikan melebihi apa yang kita harapkan, itu tujuan luhurnya kepada kita diajarkan bahwa Allah punya kesanggupan di atas segala kekurangan dan kebutuhan kita. Namun tatkala Allah memberikan sesuai dengan permintaan kita, maka itu menunjukkan Tuhan peduli kepada apa yang kita butuhkan. Kalau kemudian Allah tidak memberikan, menahan, atau kemudian tidak memberikan apa yang kita minta, Allah pun punya tujuan yang lebih luhur daripada masalah berkat itu sendiri. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita bersandar kepada Allah, agar kita menyadari bahwa sumber segala sesuatu yang berasal dari Allah adalah sumber-sumber yang terbaik. Allah kadang menahan, kadang untuk mengingatkan kita. Ada jalan yang kita salah melakukan, atau ada ketidakpercayaan, ada iman yang kemudian yang kita meragukan Allah. Ada perbuatan kehidupan kita tatkala Allah menjeda, Allah menghentikan sebagian berkat atau seluruhnya berkat, agar kita kemudian punya waktu merenung bersama-sama. Murid-murid diajar oleh Yesus. Bisa saja Yesus membubarkan kerumunan orang banyak, namun Yesus menahan orang banyak itu supaya kemudian murid-muridnya belajar. Murid-muridnya belajar bahwa Allah sanggup, bukan hikmat manusia, bukan kemampuan manusia, bukan kemampuan murid-murid, bukan karena jumlah uang yang terbatas untuk bisa memberi makan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Disinilah kemudian Allah sedang mengajarkan, Yesus sedang mengajarkan sebuah pendidikan yang jauh lebih mendalam. Tidak hanya sekedar Allah memberikan berkat, namun ada tujuan-tujuan yang lebih agung. Daya itu di balik berkat yang diberikan kepada kita. Allah punya tujuan yang lebih agung, agar kita menjadi murid-murid yang bertumbuh dekat dengan Allah, mempercayai Allah, hidup di dalam jalan kebenaran Allah, tidak kemudian mendahulukan pikiran, perasaan, rencana-rencana pribadi, tapi engkau tetap berpaut kepada pikiran perasaannya Allah, rencana dan juga rancangannya Allah untuk hidup dirimu dan juga untuk hidup orang banyak. Sahabat seperjalanan, berbicara tentang Jehovah Jireh, ada misteri-misteri yang tidak pernah akan dipahami oleh kita, yang sulit untuk dimengerti. Bahkan kita kemudian tidak memahami Allah tatkala kita akan sulit memahami Allah kalau kita hanya memikirkan berkat, hanya semata-mata berkat. Namun sewaktu kita memikirkan berkat, ada tujuan-tujuan agung Allah di balik berkat semuanya itu. Kalau Allah memberikan lebih daripada yang kita harapkan, maka di sana kita melihat Allah punya kuasa yang luar biasa. Kalau Allah memberikan permintaan berkat yang cukup seperti yang kita inginkan, kita juga belajar Allah yang maha bijaksana. Namun tatkala Allah menahan sebagian, bahkan menghentikan seluruhnya, seperti peristiwa Ayub, seperti peristiwa banyak anak-anak Tuhan, kehilangan kenyamanan, kehilangan harta benda, bahkan orang yang terdekat dengan kita meninggal. Bahkan ada banyak pengalaman-pengalaman buruk yang Tuhan izinkan terjadi kepada kita. Maka itu pun adalah berkat. Berkat yang membuat kita bersandar kepada Allah. Berkat yang kemudian menyadarkan kita manusia itu sangat terbatas dan tidak punya kemampuan Allah. Berkat bukan hanya di dalam bentuk finansial, bentuk materi, bentuk makanan, bentuk minuman, bentuk kenyamanan, bentuk kelancaran, bentuk kesuksesan. Namun berkat di mana kita bergumul bersama dengan Allah di masa-masa sulit. Dan kemudian kita menyadari kita manusia yang kosong, nol besar, tidak mampu berbuat apa-apa tanpa Allah yang memberkati dan menolong kita semua. Sahabat seperjalanan, mari kita belajar tentang Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Allah menyediakan, bahwa Allah tidak hanya memberikan berkat, ada tujuan-tujuan agung di balik pemberian berkat untuk kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang menghadapi masalah Tuhan bukakan jalan, yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan akan kabulkan sesuai dengan waktu, rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Shalom sahabat seperjalanan, Yehova Jireh tidak perlu diragukan lagi. Allah menyediakan, Allah mencukupkan, Allah memberkati, Allah menyediakan. Ingat, Allah memberi berkat, tidak hanya sekedar berkat. Ada tujuan yang jauh lebih luhur, lebih agung daripada pemberian berkat itu sendiri. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.